Salam, selamat sore ibu-ibu. Mari kita mulai ibadah ini, kita berdiri untuk bersaat teduh. Kita mulai ibadah ini demi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu, puji syukur pada Tuhan, kalau sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ibadah di Komisi Wanita Unike sore hari ini. Meskipun dengan acara online, kita harus semangat ya ibu-ibu untuk mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kenaikan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini Kau beri kami kekuatan kesehatan, sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama di Komisi Wanita ini meskipun dengan acara online. Tuhan, kuserahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau juga jamah semua yang melayani di tempat ini. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, semua aku alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku, tuntun sepanjang hidupku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tikijo dengan tema Keluargaku Saling Mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ya kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ya kembali. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Wanita Online GKI Immanuel Malang ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama bersekutu, dan hari ini saya diberi tema Keluargaku yang Saling Mengasihi. Firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita sekalian dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama sore hari ini kembali bersekutu di dalam persekutuan online Komisi Wanita GKA ini. Kami bersyukur karena di dalam masa pandemi yang membuat kami sukar bertemu, kami boleh tetap bersama-sama membangun iman kami, membaca firman-Mu, dan kami boleh bersama-sama dituntun untuk mengenali hati-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah juga apa yang akan kami renungkan pada sore hari ini. Tuntunlah hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahan, boleh menyampaikan firman-Mu,
dan kiranya Tuhan lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkau berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang membaca dan perhatikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mengenal di Inggris hari ini dipimpin oleh seorang ratu, namanya Ratu Elizabeth. Ya, nah Ratu Elizabeth ini adalah boleh dibilang barangkali raja atau ratu yang paling lama memerintah ya selama sejarah ini ya. Hari ini dia sudah memerintah sekitar 70 tahun barangkali ya sebagai ratu ya. Dia udah hampir umur 100 tahun, 90 lebih dan dia dinobatkan sebagai ratu sejak umur 20-an begitu dan dia sudah memerintah sebagai ratu 70 tahunan begitu ya. Nah, Ratu Elizabeth selama menjadi ratu dikenal sebagai seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk rakyat. Ya, dia tidak pernah bikin persoalan. Dia bersama suaminya itu menjadi keluarga istana yang menjaga kehormatan. Katanya bukan cuma kehormatan keluarganya, tapi juga kehormatan masyarakat Inggris, begitu ya. Dia bukan dihormati oleh rakyatnya, tapi juga dia dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia, karena dia seorang yang tenang, lemah lembut dan baik lah ya. Dan dia seorang yang mengasihi Tuhan. Nah, karena dedikasi dan kesungguhannya itu, katanya Ratu Elizabeth itu sangat dicintai rakyatnya. Sehingga katanya ya, ini menurut yang saya baca saudara-saudara ya, rakyat itu setiap pagi akan melihat ke istana, ke Buckingham Palace itu ya. Itu istananya Ratu Elizabeth. Lihat apa saudara-saudara? Lihat bendera. Loh, kenapa kalau lihat bendera? Karena begini ya katanya. Kalau pagi-pagi bendera Inggris itu Union Jack itu berkibar di Buckingham Palace. Rakyat itu senang. Karena apa? Oh, berarti ratu dalam keadaan sehat. Begitu ya. Dia sedang berada di istana Buckingham dan dia ada sedang bersama-sama dengan rakyatnya. Dia tidak lagi di luar negeri, dia tidak lagi di rumah sakit, dia tidak lagi di mana-mana. Dia sedang ada di tempat kediamannya. Dan itu katanya ya membuat orang rakyat Inggris itu lega gitu ya. Dan itu menarik ya. Ratu itu sangat dicintai dan mereka melihat tandanya adalah bendera itu ya, bendera Inggris itu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena orang Inggris itu melihat bendera, mereka melihat kehadiran ratu di tengah-tengah mereka. Saudara, kita orang Kristen ya. Kita ini dalam keluarga Kristen, kita ini mempunyai raja di atas segala raja dalam hidup kita, yang bertahta dalam hati kita, dan juga saya harapkan bertahta dalam keluarga kita. Kalau ya orang mengharapkan melihat kehadiran Yesus di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Saudara-saudara, orang pengen lihat apa? Saudara-saudara sekalian, kehadiran itu nyata di dalam bukan bendera, saudara-saudara, tapi di dalam kasih ya, di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan kepada setiap kita. Sudah kita semua itu hidup di dalam kasih Kristus dan kasih itu membuat kita bisa mengasihi saudara kita dan keluarga kita ya. Sehingga hari ini saya mau merenungkan bersama-sama dengan saudara Efesus pasal 5 yang mengatakan, saudara-saudara, di dalam keluargamu sebagai seorang Kristen, sebagai penurut-penurut Allah, orang diselamatkan, hiduplah sebagai anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah merendahkan dirinya untuk kamu. Nah, saudara-saudara, itu yang ingin saya ajak saudara-saudara kita renungkan hari ini ya. Mari kita menunjukkannya di dalam kasih, dalam keluarga kita. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara memperhatikan bagaimana kita mengasihi. Nah, hidup dalam kasih itu pertama-tama kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang 1, itulah hiduplah sebagai penurut-penurut Allah. Penurut-penurut itu adalah gambaran imitasi ya. Jadi kalau kita punya cincin emas, lalu ada cincin yang dibuat persis ini, tapi bukan dari emas, tapi persis sampai
tidak bisa dibedakan, itu namanya cincin imitasi. Kenapa? Karena kita menyerupai. Jadi bagaimana kalau kita menjadi penurut-penurut Allah? Itu artinya kita ini mesti menjadi seperti Allah. Begitu ya. Siapa Allah yang kita kenal? Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, ya. Hiduplah di dalam kasih itu adalah berjalanlah di dalam kasih, ya. Jadi berjalan dalam kasih itu artinya kasih itu harus kita lewati, kita lakukan itu seperti orang jalan, saudara-saudara ya. Sehari-hari, ya. Hiduplah di dalam kasih, tidak usah lari saudara-saudara ya. Cukup jalan, tidak usah cepet-cepet, ya, tetapi terus berjalan, ya. Jangan berhenti. Nah saudara-saudara, saya mau mengatakan begitu karena saya mengerti bahwa mengasihi itu tidak mudah ya. Waktu kita mengasihi, saudara-saudara, kita ini juga akan mengalami kesukaran ya. Dan kesukaran itu kadang-kadang membuat kita berhenti mengasihi. Aku wis nolongi dia, saya sudah mengasihi dia, balesannya kok aku malah dirasani, misalnya gitu ya. Balesannya kok malah aku dimusuhi, itu lebih parah lagi ya. Balesannya kok aku tidak dipedulikan. Lalu kita berhenti mengasihi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan hiduplah itu dalam arti berjalanlah di dalam kasih. Contohnya siapa? Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk berkorban, menjadi korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengasihi kita menolak dia bukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi apa kemudian Tuhan Yesus berhenti mengasihi kita? Tidak, saudara-saudara. Sekalipun kita menolaknya, sekalipun kita menyalibkannya, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari kita mencontoh Tuhan itu, ya. Kita menjadi penirunya, ya. Kita menjadi imitasinya. Kita mesti berjalan seperti Tuhan berjalan di dalam kasih. Ya. Kali ini saya ingin saudara perhatikan 5 hal tentang bagaimana berjalan seperti Yesus Kristus sendiri, ya. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus Kristus dan kasihnya, apa yang paling sering kita lihat? Kita melihat salib, betul bukan? Ya, kita melihat salib. Di rumah orang Kristen itu selalu ada tanda salib, ya. Salib itu menunjukkan apa? Tuhan mengasihi kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang berkorban. Saudara-saudara, kata berkorban sudah sering kali tidak kita dengar ya. Saya sudah jarang mendengar kata berkorban di gereja. Padahal sesungguhnya salib itu menunjukkan apa itu? Pengorbanan. Sebuah kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih yang berkorban. Saudara-saudara, barangkali kita tidak harus mati untuk anak kita atau suami kita atau istri kita ya, kayak Tuhan Yesus mati untuk kita. Tetapi kalau kita paling tidak, kalau kita mau mengasihi, kita harus rela berkorban. Korban apa? Mungkin korban perasaan. Ya, korban kepentingan. Orang berkorban itu selalu karena merasa orang lain itu lebih utama dari saya. Saya wis ngalah. Ya, kalau paling sederhana kita ini ngalah itu loh, betul ya. Berkorban itu ngalah itu loh, berkorban saudara-saudara ya. Ngalah itu artinya boleh dianggap salah gitu ya. Ada orang bertengkar, terus itu ya wis aku ngalah. Maksudnya apa? Ya wis lah aku sing salah. Gitu kan kira-kira ya. Jadi ngalah. Nah saudara-saudara sekalian, sesungguhnya itu nilai yang baik. Itulah nilai kekristenan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya sekarang di rumah saudara. Kalau dalam keluarga kita, apakah kita ini menjadi orang yang rela berkorban? Saya rela mengalah pada yang lain. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya mengasihi orang lain. Saudara-saudara, kalau orang mau mengasihi, dia harus rela mengalah. Nah tapi masalahnya saudara-saudara, kalau saya sudah ngalah Pak Tik, tapi kemudian orang lain itu tidak tahu kalau saya ngalah. Bagaimana? Saudara-saudara ya, ingatlah Tuhan Yesus Kristus ya. Dia itu terus mengasihi, dia terus melayani
sekalipun kita menolak dia, sekalipun kita menyalibkan dia. Saudara-saudara, ingatlah ini ya, kasih itu berkorban. Ya. Terus kasih itu yang nomor 2. Kasih itu adalah kasih yang memberikan perhatian atau menunjukkan belas kasihan, ya. Kasih itu nyata dalam belas kasihan, ya. Yaitu apa? Kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus sendiri ya, dia berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ini dia kan yang mau saya katakan berikutnya, saudara-saudara. Orang Samaria yang baik hati itu adalah gambaran seorang Samaria yang sesungguhnya dimusuhi orang Yahudi, tetapi justru dia yang menunjukkan kebaikan, belas kasihan, rela menolong. Bukan cuma mengalah, ya wis lah gitu ya. Saya tidak mau bertengkar, saya ngalah aja. Tetapi menunjukkan perhatian. Ya, dia peduli, bukan cuma ngalah, tapi dia peduli pada orang lain. Orang Samaria itu ketika melihat orang yang dirampok itu, dia peduli. Dan karena kepedulian itu membuat dia kemudian memberi, ya. Berkorban adalah memberi itu, bukan saudara-saudara. Dia itu kehilangan apa orang Samaria ini? Ketika dia menolong orang yang jatuh dalam ketika dia menolong orang yang dirampok itu, dia kehilangan bajunya, ya, karena dia mengambil kain untuk membalut luka-lukanya. Dia kehilangan minyaknya, itu. Dia kehilangan waktunya. Dia kemudian menaikkan orang itu di atas keledainya dan dia nuntun keledai. Tadi dia naik keledai, sekarang dia nuntun keledai. Kehilangan apa? Tenaganya. Sampai di penginapan dia merawat orang itu. Lihat, perhatikan ya, bukan dia ninggal di penginapan, dia rawat dulu. Lalu dia besoknya pergi, tapi tinggalin uang itu untuk orang penginapan. Ini saya tinggalkan ya uang, tolong dirawat, nanti kalau kurang saya akan bayar kalau saya balik kembali. Uang yang ditinggal itu 2 dinar itu katanya cukup untuk nginep 2 minggu. Katanya begitu ya. Jadi dia kehilangan uangnya juga. Saudara-saudara sekalian, kenapa dia rela memberi, berkorban itu? Karena dia peduli. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus, dia berkorban bagi kita karena hatinya itu mengasihi kita, dan kasih itu nyata di dalam kepedulian. Ya, dia memperhatikan keadaan kita yang tidak mampu mengatasi dosa dan dia datang menolong kita. Saudara-saudara, berkorban itu belum tentu peduli, tapi biasanya orang peduli itu pasti berkorban. Dia memberikan perhatian, ya. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah kasih yang berkomitmen, ya. Berkomitmen. Kasih yang diselesaikan sampai akhir. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia karena mengasihi kita, dia menyelesaikannya sampai di kayu salib. Kalau orang menikah, saya akan menerima engkau sebagai istriku atau menerima engkau sebagai suamimu sampai maut memisahkan kita. Begitu kan ya, dalam keadaan sehat, keadaan sakit, kaya, miskin, susah, senang. Ini apa saudara? Ini komitmen, bukan? Ya, keluarga itu, cinta itu adalah sebuah komitmen sesungguhnya. Ketika Tuhan mencintai Israel, Israel itulah bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Bahkan Tuhan berkatakan, kau berzina dengan bangsa-bangsa lain, dengan cara apa? Menyembah berhala-berhala mereka. Tetapi apakah kasih Tuhan luntur? Tidak. Kenapa? Itu kasih yang berkomitmen. Ya, Tuhan sekali mencintai, dia akan terus mencintai. Saudara-saudara sekalian, demikianlah juga dengan kita. Memang ya tidak bisa dihindari waktu kita mulai menikah, misalnya suami istri ya. Kak, cinta itu timbul ya karena seneng dulu ya. Suami saya dulu ganteng, istri saya dulu cantik gitu ya. Oh, dia dulu baik. Tapi setelah menikah biasanya ketahuan tuh kesukaran-kesukarannya ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kasih itu mulai memudar, ya. Tetapi apa yang tidak boleh memudar? Kasih yang sejati itu, yang tidak memudar adalah kasih yang berkomitmen ini. Waktu kita menikah, mungkin saya mengasihi kamu karena ya
Karena kamu baik, karena kamu cantik, karena kamu ya lain-lain lah, mencintai aku dan sebagainya ya. Karena. Tapi komitmen itu setelah menikah, baiklah kita itu menjadikan kasih itu bukan karena, tetapi kasih itu kasih yang walaupun, gitu ya. Walaupun saya mencintai kamu, walaupun kamu tidak mencintai aku. Aku mencintai kamu walaupun, gitu ya, kamu tidak menyenangkan hatiku. Komitmen, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus itu adalah menunjukkan kasih yang berkomitmen itu. Dia mengasihi ketika dia datang ke dunia. Dia menaik kayu salib, dia menyelesaikan kasih itu. Ya, itulah kasih yang punya komitmen. Alkitab mengatakan kasih itu tidak berkesudahan. Ya, itu 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu adalah karena itu kasih adalah sebuah komitmen. Ya, baik. Ini adalah sebuah kasih yang lengkap, saudara-saudara, bukan? Ya, kasih yang lengkap, kasih yang ada pengorbanan, kasih yang ada kepedulian, kasih ada yang enggak ada komitmen. Ya, nah tapi kasih itu juga harus dinyatakan dalam pemberian. Saudara pernah memberi untuk keluargamu, anakmu, anak-anak? Pernah memberi untuk orang tuamu? Kasih itu bukan cuma di mulut tapi di pemberian. Tidak ada bentuk lain dari kasih selain pemberian, ya, termasuk memberi pengampunan, saudara-saudara, memberi pengampunan. Kalau orang bersalah kepadamu, kalau keluargamu bersalah kepadamu, ya namanya kita ini orang hidup, ada salahnya. Apa kita memberikan pengampunan, ya? Kasih itu memberi, bukan menuntut. Ya, saya rasa di khotbah yang kemarin saya bicara tentang kasih gitu ya, atau besok ya hari Minggu. Kalau dua orang bertemu, lalu dia berkata kamu mesti jadi seperti aku, kamu jadi seperti aku, apa yang terjadi? Tidak pernah ketemu karena semua orang menuntut. Tapi kalau saya bilang aku mau jadi seperti kamu, aku jadi mau seperti kamu, apa yang terjadi? Bertemu gitu ya, karena yang satu memberi pada yang lain. Ya, saya mau menyesuaikan diri denganmu. Ya, saya mau belajar mengerti kamu. Saya mau memberi diri saya kepadamu. Waktu kita memberilah, kita tuh menyatakan kasih. Ketika Allah itu mengasihi kita, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan. Ya, Dia memberikan anugerah anaknya yang tunggal itu bagi kita di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, pemberian. Nyatakanlah saudara-saudara pemberian. Seberapa kecil ingatlah untuk memberi. Kalau pergi keluar kota atau pergi kemana saja, kalau saudara ingat pulang bawa oleh-oleh, itu bukan sesuatu yang buruk saudara-saudara ya. Karena itulah yang kau bawa untuk keluargamu kau berikan. Nah itu menunjukkan kasihmu pada keluargamu. Kalau kita mau hidup dalam kasih, maka keluarga itu harus sering saling memberi. Ya, saya seneng gitu kalau lihat anak-anak saya itu saling memberi ya. Kakak-kakaknya itu ingin berikan, itu adik-adiknya butuh sepatu misalnya kemarin ya. Enggak minta apa-apa gitu ya, tapi ayo kakak-kakak ini urunan beliin adiknya, begitu ya. Itu menolong kita merasakan kekasih di dalam keluarga kita. Yang terakhir saudara-saudara ya, kasih itu yang terakhir adalah kasih harus dibangun di dalam kebenaran. Nah ini memang agak sulit saudara-saudara ya. Biasanya gini, kalau kita mengasihi, tapi kita ini menegur, gitu ya. Biasanya lalu orang bilang kamu itu tidak mengasihi, karena kamu menegur. Tetapi saya bilang saudara-saudara kalau kita mempunyai keluarga yang salah, saudara kita salah, kita itu karena mengasihi tidak menegur dia, sesungguhnya kita mencelakakan keluarga kita itu. Kasih yang benar itu adalah kasih yang menegur. Karena lebih tidak mengasihi kalau kamu tidak menegur saudaramu yang salah. Sekalipun kamu tidak mau ribut. Tetapi kalau yang salah, kita harus memberikan teguran. Kasih itu harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Ya,
Kasih itu berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Minggu lalu Bapak Suryanto bicara bukan? Bahwa ketika Tuhan memberikan Kristus bagi kita, sesungguhnya dia memberikan di dalam kasih itu kebenaran. Kebenaran dinyatakan bagaimana? Ya ketika Tuhan mati untuk kita karena menanggung hukuman kita. Kita ini bukan dikasih gratisan begitu saja untuk masuk surga, saudara-saudara. Tetapi kita ini ditanggung hukumannya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudara, kasih yang benar itu adalah kasih yang memukul. Kata firman Tuhan, tidak ada seorang ayah yang tidak memukul anaknya. Tujuannya apa? Supaya dia dikembalikan kepada kebaikan. Kalau kita mengasihi anak kita, kalau kita mengasihi keluarga kita harus membawa mereka dalam kebenaran. Kalau kita mengasihi keluarga kita harus membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah kebenaran yang sejati itu. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita menghendaki anak kita hidup, saudara-saudara, bawalah anakmu kepada Yesus Kristus sang kebenaran itu. Dialah yang akan berikan hidup pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita kasihi itu. Karena dialah kebenaran itu. Kalau keluargaku hidup dalam kasih, maka keluargaku itu mesti hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Saya berdoa saudara-saudara, sungguh di dalam keluarga kita, suatu hari kita akan bersyukur untuk papa yang mengasihi, untuk mama yang mengasihi. Saya boleh bersyukur untuk anak-anak yang mengasihi kita. Kita bersyukur kalau kita ini menjadi orang yang mengasihi mereka. Bukan cuma menerima kasih bagi saya. Tapi bersyukurlah saudara-saudara kalau engkau adalah orang yang menunjukkan kasih itu terlebih dahulu. Ibu-ibu, saya ingin mengakhiri cerita ini dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh Dennis Riney. Dia berkata, suatu kali saya mendengar sebuah cerita tentang dua orang kakek nenek yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dan kemudian mendapati bahwa sang nenek itu kemudian kena Alzheimer. Alzheimer adalah sebuah penyakit yang buat orang itu lupa, ya. Dia itu lupa seperti pikun, tapi lama-lama dia bisa lupa orang-orang di sekitarnya dan bahkan dia bisa lupa dirinya sendiri, ya. Nah, lalu nenek ini dibawa ke sebuah panti perawatan begitu. Dan sebelum dia sangat parah, nenek itu tahu keadaannya dan berkata, nanti kalau aku sudah tidak ingat kamu lagi, kamu harus tetap mencintai aku ya, gitu ya. Dan kakek itu berjanji, aku akan tetap mencintai kamu. Maka kakek itu setiap pagi kalau istrinya bangun, dia mencium istrinya dan kemudian dia berkata, aku mencintaimu. Dan setelah dia masuk rumah sakit, dia tetap setiap hari datang. Setelah masuk panti perawatan, dia tetap setiap pagi datang dan berkata, aku mencintaimu dan menciumnya. Meskipun nenek itu kemudian tidak tahu apa-apa lagi. Ya. Dan setelah beberapa waktu katanya kakek itu dipanggil oleh suster-suster yang merawat di situ ya. Dan dia diajak ke ruang direktur itu. Dan dia dikasih tahu gini, kakek kami itu sungguh sangat menyayangimu ya. Kami semua pengen punya suami seperti kamu yang begitu mencintai istrimu. Karena istrimu sebetulnya sudah tidak kenal kamu. Bahkan tidak tahu kalau kamu datang. Dan dia tidak kenal dirinya sendiri pun. Ya, dia sudah sangat parah keadaannya sehingga dia tidak mungkin datang, tidak mungkin tahu apa-apa lagi. Jadi kakek, kamu juga udah tua, tidak usahlah setiap hari datang ke sini untuk mencium dia dan mengatakan I love you itu. Dikatakan kakek itu kemudian menangis dan berkata, gini loh ya, aku datang ke sini itu bukan karena dia. Aku tahu kok, dia tidak kenal aku. Dia tidak tahu kalau aku datang. Tetapi aku mengenal dia. Ya, dan aku tahu aku mengasihi dia. Aku datang karena aku mengasihi. Bukan karena aku dikasihi. Saudara-saudara, kalau kita mau hidup di dalam keluarga yang dipenuhi kasih Allah, kitalah yang harus menjadi orang yang mengasihi itu.
Seandainya orang yang kita kasih itu tidak bisa kita kasih, biarlah kita tetap mengasihi. Seperti Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan itu, engkau memberikan persembahan yang harum di hadapan Allah. Engkau akan berkenan pada Allah. Dan Allah lah yang akan membalas engkau dengan upah yang kekal di sorga. Saya berdoa saudara-saudara, setiap orang dalam rumahmu saling mengasihi. Dan betapa bersukacitanya orang yang mengasihi. Karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di dalam hidup kami di dunia ini, kami mempunyai contoh yang sangat jelas ketika kami memandang salib-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Dan dari kasih-Mu lah kami bisa belajar bagaimana kami mengasihi keluarga kami. Orang-orang yang Kau karuniakan menjadi bagian hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai kasih yang peduli, kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang berkomitmen, dan kasih yang menuntun seluruh kami, keluarga kami di dalam kebenaran. Dan tuntunlah kami untuk selalu ingat kepada kasih-Mu, dan di dalam mengasihi Engkaulah kami boleh mengasihi seluruh keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, kiranya Engkau akan berikan sukacita kepada kami ketika kami bisa mengasihi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Tikijo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya dan memberkati keluarganya. Kami akan membacakan pengumuman. Yang pertama, tanggal 19 November, Komisi Wanita kembali ibadah lagi dengan tema Keluargaku Ketika Berat Menjadi Berkat. Pelayan firman Evangelis Daniel Irod dan liturgis Ibu Priskila. Komunitas wanita melalui Zoom meeting pada Jumat kedua, tanggal 12 November, pukul 18, mengundang ibu-ibu saudari ikut bergabung dan bersama belajar, berbagi, dan bertumbuh menjadi murid Yesus yang memuridkan. Mengajak ibu-ibu juga ikut dalam doa bersama setiap pagi pukul 5 dan Selasa malam pukul 19 melalui Zoom meeting. Minggu tanggal 7 November, gereja sudah membuka ibadah umum onsite tatap muka dengan syarat sudah divaksin, kondisi sehat, dan menerapkan protokol kesehatan. Minggu tanggal 21 November, ibadah umum memperingati hari Thanksgiving atau ucapan syukur. Ibu-ibu dapat memberi persembahan syukur dapat melalui rekening gereja atau dibawa ke gereja pada hari tersebut. Sekian pengumuman dari kami. Kita akhiri ibadah ini, kita memuji Tuhan. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.